Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat di tengah pandemi yang sangat berbahaya ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Perkenalkan, nama saya Iklima Anisabella, kelas 12 AKL 3, nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian promosi, tujuan promosi, dan jenis-jenis promosi. Promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas brand atau merek. Tujuan dari promosi yang pertama yaitu untuk memperluas atau memberitahukan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan konsumen baru. Yang ketiga yaitu untuk menaikkan penjualan serta laba. Dan yang terakhir yaitu untuk menciptakan citra baik di mata masyarakat atau konsumen. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari promosi ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama media atau secara fisik, yaitu maksudnya adalah promosi yang dilakukan secara fisik, yaitu promosi yang dilakukan di lingkungan sekitar. Seperti contohnya seminar, bazar, pameran, konser, dan lain-lain. Yang kedua yaitu secara tradisional, yaitu promosi yang dilakukan menggunakan media cetak. Contohnya seperti brosur, koran, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu secara media digital atau menggunakan media digital, yaitu menggunakan media internet yang berhubungan dengan media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nama saya Hilda Salsabila dari kelas 12 AKL 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang media promosi. Media promosi adalah media yang memberitahukan atau menjelaskan suatu produk atau profil suatu usaha menggunakan alat yang berwujud dan secara langsung yang ditujukan kepada target konsumen. Macam-macam media promosi yaitu terbagi menjadi 11 macam media promosi. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan 5 macam media promosi saja. Yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama yaitu brosur. Brosur adalah terbitan yang tidak berkala atau tidak dijilid secara keras, atau dalam maksudnya yaitu dalam hanya satu terbitan saja, yang memiliki halaman paling sedikit 8 halaman yang tidak lebih dari 48 halaman di luar dari perhitungan sampul. Kedua yaitu katalog. Katalog ini merupakan media informasi yang lebih lengkap dibandingkan flyer ataupun brosur. Tetapi dibalik itu untuk mempromosikan ini mempunyai produk yang lumayan jumlahnya yang cukup banyak. Ketiga yaitu pamflet. Pamflet adalah semacam buklet atau buku kecil yang tidak berujung atau walaupun memiliki posisi bergerak. Pamflet ini ditunjukkan agar dibuka atau dibaca secara khusus. Kedua yaitu boklet. Boklet merupakan media komunikasi massa yang bertujuan untuk mengumpulkan atau menyampaikan suatu pesan yang bersifat promosi atau ajuran, larangan-larangan kepada halayak massa yang berbentuk cetakan. Keunggulan dari menggunakan boklet ini adalah bahan bokletnya yang digunakan menggunakan media cetak, sehingga biaya yang dikeluarkan pun cukup lebih murah dibandingkan dengan menggunakan media audio dan media visual. Sedangkan kelemahannya, boklet ini tidak bisa atau tidak menutupkan keseluruhan masyarakat atau karena media promosinya yang memiliki kekuatan ketertarikan. Kelima yaitu spanduk. Spanduk merupakan suatu media informasi yang sering digunakan oleh para perusahaan dalam memasarkan suatu produk atau memperkenalkan produknya. Biasanya spanduk ini terdapat
di tepi-tepian jalan ataupun di warung-warung. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Herina dari kelas 12 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam media promosi. Yang pertama, billboard. Billboard atau papan reklame adalah bentuk promosi iklan luar ruangan dengan ukuran yang besar. Dapat pula dikatakan bahwa billboard adalah bentuk poster yang lebih besar yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang banyak dilalui orang. Adapun kelebihan dari billboard yaitu harganya yang relatif murah karena berlaku selama 1 tahun untuk sekali pembayaran atau kontrak. Adapun kekurangannya yaitu pesan terbatas sebab waktu baca atau penglihatan yang singkat atau terbatas. Yang kedua, banner. Banner adalah suatu media promosi yang dicetak menggunakan print digital dengan ukuran tertentu dengan bentuk vertikal atau potret. Adapun kelebihan dari banner adalah iklan banner adalah alat branding yang sangat baik dan penayangan iklan mudah dilacak dengan alat lacak yang tersedia. Adapun kekurangannya yaitu iklan banner sering terlihat mengganggu dan harga iklan menurun akibat desain banner. Yang ketiga, flyer. Flyer adalah salah satu bentuk pemasaran yang biasanya dicetak dalam bentuk kertas dan ukurannya tidak terlalu besar. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu biaya yang relatif murah dan berisi informasi yang lengkap. Sedangkan kekurangannya yaitu jenis bahan yang digunakan mudah sobek. Yang keempat yaitu kartu nama. Kartu nama adalah suatu kartu yang berukuran kecil yang di dalamnya terdapat informasi diri mulai dari nama, alamat, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu praktis dan mudah memperkenalkan kepada suatu perusahaan atau orang. Dan kekurangannya yaitu jenis bahan yang digunakan itu mudah sobek dan ukurannya itu yang tidak pas dengan ukuran dompet. Yang kelima yaitu media cetak. Media cetak adalah media dalam bentuk tercetak di mana umumnya terbit paling cepat 1 hari sekali, di mana dapat dinikmati dengan membaca. Adapun jenis-jenis dari media cetak yaitu koran, majalah, dan brosur. Dan ada pula kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu harganya yang cukup terjangkau dan kekurangannya yaitu kurang efektif untuk menargetkan audiens global. Perkenalkan, nama saya Jihan Amelia dari kelas 12 Akuntansi 3. Di sini saya akan membawakan tentang macam-macam media promosi. 11. Amblem. Amblem media atau amblem art adalah perpaduan berbagai bentuk elemen, fotografi, ilustrasi, desain grafis, dan komponen lainnya. 12. Flash mob. Flash mob adalah gerakan yang dilakukan sekelompok orang asing yang tiba-tiba berkumpul di tempat umum untuk melakukan hal yang tidak biasa dilakukan. 13. Sosial media. Para pengguna media sosial berkomunikasi, saling mengirim pesan untuk membangun jaringan. Jenis-jenis media sosial. Yang pertama, Facebook. 2. Twitter. 3. YouTube. 4. Google+. 5. Blog. Saya Ki Agus Muhammad Alfani Darussalam dari kelompok 2 akan menjelaskan media promosi yang tepat akan berdampak baik pada hasil. Yang pertama, promosi media cetak. Promosi yang sampai saat ini terbilang efektif adalah menggunakan media promosi dalam bentuk fisik atau dicetak. 2. Promosi menggunakan internet. Melakukan promosi ini juga terbilang efektif sebab internet mendominasi kegiatan semua orang. 3. Promosi media produk. Kegiatan promosi ini juga tidak sedikit yang menggunakannya, terutama bagi mereka yang menjadi sponsor dalam suatu acara.
4. Promosi media elektronik. Media elektronik juga menjadi salah satu cara ampuh untuk melakukan pemasaran produk dengan menggunakan televisi misalnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Hanafiah dari kelas 12 akuntansi 3. Di sini saya akan memberitahu manfaat pemasaran online dan strategi menerapkan media promosi pemasaran online. Yang pertama, manfaat dari pemasaran online yaitu mencari pelanggan atau konsumen lebih tertarget daripada menggunakan promosi metode lama. Yang kedua, efisien dan efektivitas. Promosi lebih baik dan lebih cepat dengan menggunakan pemasaran online. Dan yang ketiga, tidak perlu mengeluarkan banyak budget yang berlebihan sebab tidak perlu mencetak banner atau brosur. Dan yang selanjutnya yaitu strategi menerapkan media promosi pemasaran online. Yang pertama, membuat company profile perusahaan secara online. Dan yang kedua, masuk ke media sosial. Yang ketiga, marketing. Dan yang terakhir yaitu melakukan promosi iklan secara online. Demikian. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan yaitu bahwa promosi sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan bagi seseorang yang menjalankan usaha. Karena dengan promosi, produk kita bisa dikenal oleh masyarakat luas dan bisa menaikkan penjualan serta laba. Pada zaman sekarang, banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk mempromosikan suatu produk. Contohnya saja menggunakan media digital, internet, ataupun media sosial yang bisa kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa berguna untuk semuanya. Dan kepada Ibu Nyimas Air Laini kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.